Saudara penonton, saat ini saya berada di Hotel Aston Jambi di kawasan Simpang Pulai Jambi dalam rangkaian kunjungan silaturahmi saya ke TPRI Jambi. Selama di Kota Jambi, saya mengunjungi dan meninjau kegiatan TPRI Stasiun Jambi dan sekaligus saya melakukan wawancara singkat dengan Kepsta TPRI Jambi dan rekan-rekan saya di TPRI Jambi yang dulunya sahabat lama saya, mengingat saya sudah 21 tahun meninggalkan Kota Jambi. Berikut laporan kami selengkapnya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan melakukan perjalanan selaku alumni Purna Bakti P2 TVRI Palembang yang pernah bertugas di Jambi, saat ini melakukan kunjungan ke rekan-rekan kanti-kanti TVRI Jambi dalam rangkaian perjalanan jurnalistik, nostalgia dan silaturahmi dengan rekan-rekan Purna Bakti TVRI Jambi. Saya melakukan perjalanan menuju Jambi dari Palembang, Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025, berangkat pukul 9 WIB, dan menempuh perjalanan lebih kurang 7 jam, dan tiba di Jambi pada sore harinya hari itu juga. Setibanya di kota Jambi, langsung bermalam di Hotel Aston, yang terletak di kawasan Simpang Pulai, Kota Jambi. Memasuki hari kedua di Kota Jambi, saya mengunjungi TVRI Jambi, yang terletak di kawasan Telanaipura, tidak jauh dari tempat saya menginap. Kota Jambi mempunyai kenangan tersendiri bagi saya secara pribadi, mengingat saya pernah bertugas di TVRI Jambi ini hampir 8 tahun, dan saya pun melakukan silaturahmi dan bernostalgia dengan rekan-rekan saya yang dahulu bersama-sama di Jambi. Selaku Purna Bakti, dan pernah tugas di TVRI Jambi, kami pun melakukan temu silaturahmi, dan kongko-kongko dan sanjo, dengan kanti-kanti saya, teman lama saya mengingat saya, hampir 21 tahun meninggalkan kota Jambi, penuh dengan kenangan. Kehadiran saya di Jambi, selain ingin silaturahmi, juga ingin melihat pembangunan infrastruktur kota Jambi, dan sekaligus juga sebenarnya, ingin memberikan dorongan dan semangat, agar paguyuban P2 TVRI Jambi, segera di-launching peresmiannya, dan saya pun melakukan audiensi dengan Kepsta TVRI Jambi Herli Marjoni SSOS MM, selaku pembina Purna Bakti TVRI Jambi, dan sekaligus juga melakukan peninjauan ke ruang studio, ruang operasional teknik, dan pemancar, serta berdialog dengan kawan lama saya, dan wawancara langsung dengan Kepsta TVRI Jambi, Herli Marjoni SSOS MM. Berikut wawancara kami selengkapnya, dengan kawan saya, yang dulu pernah sama-sama bertugas di TVRI Telanaipura dan Pijoan, dan di kedua tempat inilah tempat saya merayau. Ya, tetapi kalau bisa mempamerkan kolaborasi itu tadi bisa galau. Ya. Alhamdulillah, Bank Syariah Indonesia kita. Nah, kan? Penting kadang-kadang. Bank Syariah Indonesia support kita untuk talenta Jambi. Nah kemarin juga kita ini. Tapi mana? Teknik. Ya, dia bilang alat kita bersih. Ya kan? Mudah-mudahan ini rencananya DBS nak bangun ini ya, diperbaiki lagi. Cuman tak bisa memanjang ke situ lagi karena sistem Kominfo, Komdigi kan. Lu sini. Stasi sini. Stasi sini. Bukan mana stasi. Ayo kalau macam baik, saudara penonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku ini sekarang berada di TPRI Jambi. Dalam rangkaian nostalgia. Tadi saya wawancara dengan Kepsta Pak Heri. Nah, saya berjumpa dengan sahabat-sahabat lama, kawan saya dulu, Sasi. Apa kabar dengan Sasi? Alhamdulillah baik Pak Son. Sasi sehat. Orang lama, kita lama. Beliau nih sudah pensiun, sudah Purna Bakti ya. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Sasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Sasra Yudin.
Tapi beliau ini belum pensiun. Masih panjang. Anak buah Lukman dulu ya. Ya, Berapa umur kamu? Umur kau berapa sekarang? 46. 46, belum pensiun ya. Ini Sastra Wahyudin ini pegawai lama. Pegawai lama. Waktu zaman aku dulu. Nah, beliau aku sengaja panggil untuk berbincang-bincang, ngomong-ngomong ke orang Jambi, ke Betlaka kalau ada. Baik Sase, Sase. Jadi alhamdulillah kayak kamu di Jambi ini ulang tahun hari ini dak, ulang tahun Kota Jambi ke 624 ya. Ulang tahun Kota Jambi dan ulang tahun pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi. Selamat. Mana ceritanya apa kabarnya selama ini, artinya mengenai siaran televisi Jambi sekarang ini? Alhamdulillah. Ya. Cerita dulu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Son. Para penonton yang ada di channel YouTube-nya Pak Son Irfandi. Saya berterima kasih pada hari ini kedatangan beliau adalah senior kami, guru kami, yang dulunya Pak Son ini adalah seorang senior kami, tepatnya kepala seksi pemberitaan di TVRI Stasiun Jambi. Kalau saya tidak salah dari tahun 1996 ya Pak Son ya, sampai 2025. 2004. Jadi beliau ini hampir 8 tahun karir Pak Son ini ada di Jambi. Beliau ini sudah terminum air batang hari lah. Jadilah banyak pengalaman beliau di Jambi. Jadi kebetulan kami hari ini alhamdulillah mendapat berkah silaturahmi beliau. Kebetulan beliau ada di Jambi dan saya sendiri pun ada lagi main ke TVRI Stasiun Jambi. Pensiun kan? Saya kebetulan ini pensiun Pak Son. Terhitung 1 Mei kemarin saya sudah pernah bakti pensiun. Golongan berapa? Alhamdulillah. Pensiun di golongan 4 Pak Son. 4A. Alhamdulillah. Ya. Sama ngaku. Jadi yang ada YouTube-nya Pak Son. Jadi kami terima kasih Pak Son sudah ke sini mengenai apa yang tadi Pak Son sampaikan. TVRI Jambi mulai dari zaman kita dulu, dari zaman Pak Son masih perkembangannya sangat signifikan Pak Son. Benar. Ya baik itu. Aku ini sesat di Jambi ya. Baik itu secara umum di Kota Jambi maupun ke TVRI Jambi-nya tersendiri. Baik itu SDM-nya, program-program acaranya. Kalau dulu kan kita terbatas siaran Pak Son, masih ingat ya dulu. Nah itu saja, berkembangnya cukup besar TVRI Jambi, alhamdulillah. Itulah saudara penonton, ya itulah. Jadi memang hidup ini banyak nikmat sebenarnya ya. 50% hidup kita itu nikmat. 50% itu ujian. Nah nikmat. Salah satu nikmat ini apa? Silaturahmi, berkomunikasi, jumpa dengan teman lama. Nah seperti hal ini. Pakai ini dulu. Sastra Wahyudin ya. Ya. Ini Sastra Wahyudin, tapi ini waktu masih aktif, belum pensiun. Zamannya Pak Lukman kepala teknik. Ya. Nah menurut Sastra kemajuan TVRI sekarang ini apa yang signifikan? Karena persaingan sangat tinggi, orang sudah menggunakan media platform. Orang pun enggak nonton layar lagi dah. Karena Jambi banyaklah orang nonton di HP. Nah, kalau udah kita maju diperbaiki, enggak kalau orang nonton TV atau kata orang Jambi orang mendapat Sastra. Ya terima kasih. Pak Son ini selain guru kami, beliau adalah orang tua kami dulunya. Baik Pak Son. Memang sekarang perkembangan teknologi sudah semakin maju jauh. Pada zaman-zaman kami dulu mungkin belum ada yang namanya media sosial yang seperti sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang TVRI sudah membentuk satu bagian satker baru, yaitu konten media baru, KMB, untuk mengimbangi media sosial yang ada sekarang. Jadi saya nengok kalau di TVRI Palembang lah, Pak. Itu ada program. Nah, saya ini ngomong bahasa Jambi dikit. Masih Jambi Semarang ya. Jambi Semarang masih. Nah, kau orang teknik dak? Iya Pak. Nah sekarang ini kan orang kan banyaklah nonton di media sosial, di media platform ini. Nah itu ada program artificial intelligence, AI itu, bacanya orang, penyiar kau tidak ada tampil kayak asli lagi kalau memang. Jadi kan
penyiar melalui tiruan AI. tapi wajahnya sama dengan penyiar itu nih anak. Di Siko macam mana? Nah, itulah salah satu pendapat kreativitas yang sekarang berlangsung. Yang banyak sekarang, Pak, itu kan AI termasuk yang terbaru lah untuk teknologi saat sekarang. Namun ya kan, tidak juga kita semena-mena untuk menggunakan AI. Pak. Jangan mensalahgunakan. Kita harus bijak dalam menggunakan AI. Saya rasa itu. Oh iya. Baik, kembali ke Sasi lagi nih ya. Sasi. Oh, ada banyak Sasi ya. Penonton, nah itulah wawancara singkat kami dengan Sasi, dengan Sastra yang dulu juga sebenarnya sahabat-sahabat saya sebenarnya. Nah, saya akan nanyakan dengan Sasi ini lagi. Nah, sekarang ini aku ini ada misi sebenarnya Sasi. Tadi sudah berkata dengan Kepsta ini supaya ada peresmian P2 TVRI ini. Kalau ada beliau sudah siap katanya kan menunjukkan. Jadi kau sebagai orang tua Siko yang udah pensiun, tolong ya diajak kawan-kawan itu supaya di sini meresmikan adanya paguyuban persatuan itu. Mau pendapat Sasi? Iya, terima kasih Pak Son. Sebenarnya saya juga sangat respect dengan teman-teman Sumatera Selatan, khususnya pensiunan TVRI Sumatera Selatan. Saya perhatikan begitu aktif paguyuban para pensiunannya. Nah, saya berharap di sini juga kebetulan saya ini baru masuk dalam grup. Ayo, tapi tidak apa-apa, ya ini sponsor. Mudah-mudahan senior-senior saya nanti ini juga kami mungkin belum ada pertemuan. Paling tidak kita adalah sesuatu yang kita buat, paling tidak untuk silaturahmi. Betul kata Pak Son tadi bahwa Pak Kepsta Hilman Rajoni sangat terbuka kalau memang teman-teman dari Purnabakti pensiunan TVRI Jambi itu untuk berkumpul bersama di sini. Beliau siap sebulan mewadai gitu loh. Itu saja. Saya juga sangat-sangat setuju itu, Pak. Diaktifkan kembali. Itulah Sasi. Dulu tuh bagian apa? Penyiar juga. Iya, Pak, sempat penyiar juga. Baik, terima kasih. Ya. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara kami dengan Kepsta TVRI, sekarang dengan sahabat-sahabat lama saya dalam rangkaian silaturahmi langsung ke TVRI Tanah Pura Jambi. Ini bumi tanah pilih Pusako Betua. Bumi Tanah pilih Pusako Betua. Pusako Betua. Tempat dulu tuh perahu orang kayu hitam, orang kayu pendek itu dekat Masjid Seribu Tiang itu mendarat, tidak perahunya. Jadilah bumi Angso 2. Kalau provinsi, skop provinsi Sepucuk Jambi. Sepucuk Jambi 9 lurah. Selesai saya melakukan dialog dan bercakap dengan M. Sasi dan kawan-kawan lainnya, termasuk juga dengan kru teknik Sastra Wahyudin, saya diajak naik ke lantai atas TVRI Jambi, ruang operasional, dan kegiatan administrasi dan lainnya. Di lantai atas ini, saya ditemani M. Sasi dan Adi Yuliandri, sekaligus memperkenal kru yang bertugas, baik yang saya kenal sejak dulu, maupun beberapa kru yang baru. Dan di lantai 2 ada balkon, tempat bersantai bagi kru yang selesai bertugas, maupun bersantai melepas lelah, sambil memandang tower pemancar yang sejak dulu berdiri kokoh dari masa ke masa, dan di belakang terlihat lokasi perumahan TVRI, baik untuk karyawan maupun Kepsta TVRI Jambi. Di lantai 2 ini, tepatnya di ruang balkon, saya juga melakukan wawancara dengan teman saya dulu, Adi Yuliandri yang sudah hampir 25 tahun, menjadi warga Jambi. Oh, ya sudah meninggal. Ini Pak Iswan, ini Pak Iswan lah ketemu tadi. Siapa? Aku kira kan aku bilang nggak boleh tadi tuh. Jadi. Oh, Lagi wawancara ini. Wan, ini Pak Sulwan. Siapa? Waduh. Ingat ya? Pak itu. Siapa namanya? Iswan. Kawan Facebook lah. Jadi kami ini kalau santai-santai di sini. Sudah wawancara Sasi tadi ya? Sudah. Kepsta sudah. Pakai adatnya yang dia ngomong juga. Orang kayu hitam dia tengok. Ini Amril ini di suaminya Suci. Di pariwisata. Depen dulu. Zaman Depen, kita masih Depen dulu. Pindahan ya? Ya. Duduk lah dulu. Ngopi. Dah.
Masih mau enggak? Tidak ada lalu. Aku wawancara Andi dulu. Adi apa namanya? Baik, saudara penonton, nah ini kunjungan saya ke TPRI Jambi ini dalam rangkaian selain silaturahmi. Nah, aku ini bertemu dengan Adi ya, Adi apa namanya? Adi Yuliandri nama ngana. Wow, apa kabarnya nih? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana dengan rumah kangen di Jambi? Di Simpang Rimbo. Simpang Rimbo. Biningan aja, wah man. Jumpa Pau. Oh, Pau. Masih yang paling lama itu lah. Iya, masih alhamdulillah. Nah, Andi, alhamdulillah ya. Nah, inilah berkat rahmat Allah, nikmat Allah ini banyak. Ya, nikmat Allah ini banyak. Itu disanggup ngitung. Salah satu nikmat diberikan Allah ini nak ketemu silaturahmi. Iya, rezeki itu rezeki itu. Rezeki. Iya, masih banyak ketemu. Sekarang ini mana pendapat dengan siaran televisi dulu dengan sekarang? Kalau dulu kan hampir 80% orang ini nonton TV, karena walaupun ada TV swasta ya. Nah sekarang ini kan kalau pendapat TPRI Palembang itu 20% orang nonton yang di layar ini, yang lainnya di media platform. Nah, karena persaingan sangat hebat televisi, belum tentu orang nonton TV ini. Nah, mana pendapat dengan siaran banyak? Aku sengaja bahas gitu. Kayaknya kita harus Jambi. Iya, sebenarnya ya. Ini tantangan dunia televisi tantangan televisi, berarti dia harus cepat-cepat migrasi ke platform yang lain kan, seperti medsos misalnya. Kan sudah ada antisipasi dengan konten media baru, Pak Son. Nah, apakah ini sudah dilakukan oleh TPRI Jambi? Sudah. Apa yang dilakukan oleh Jambi? Ya, konten media baru itu kan kita ngambil penonton dari sisi media sosialnya, dari semua platform kan. Cuman ya podcast kan, melalui podcast. Ada di podcastnya. Ya, alhamdulillah ada gitu. Cuman ya harusnya beda kan dengan mainstream. Iya kan, harus beda formatnya, narasumbernya. Terus harusnya. Tapi apakah kita sudah melakukan itu tidak tahu gitu. Karena kan kita ini kan hasil survei yang menentukan. Lah berapa anak kau? Anak aku 2. Anak ada belum bercucung belum? Belum. Lah besar anak kau ya? Yang besar lah tamat kuliah. Alhamdulillah. Yang nomor 2 baru tamat SMA. Ini lagi nunggu pengumuman masuk ujian kan. Nah ini kan dia kalau di Palembang itu ya itu sudah ada penyiar AI itu artificial intelligence, artinya penyiar buatan. Itu sama nih dengan persis dengan penyiar aslinya tuh. Nah, tapi sehingga maju sehingga bisa efisiensi. Mana cerita belum ada ketika di Jambi? Belum. Cuman teknologi ini sebenarnya ya agak riskan ya untuk sekarang ini, merugikan, bisa menguntungkan juga, bisa ada plus minusnya, Pak Son. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Cuman kalau secara visual bisa kita bedakan. Iya kan? Tapi miripnya dari gerak bibir itu dia nampak tuh. Iya, oh ini AI ini gitu. Memang dari suara mirip, ya kan, dari wajah mirip. Alhamdulillah. Baik, Suryanto, nah ya, terima kasih ya. Itulah Pak Sudi sehat ya. Kita terakhir ketemu berapa tahun yang lalu, Pak? 21 tahun yang lalu, udah lama. Tahun yang lalu. Baik, Suryanto, nah itulah Yuliandri, kawan kami dulu. Terakhir ketemu sama-sama di TPRI Jambi dulu. Sekarang beliau masih belum pensiun ya. Belum, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Terima kasih. Ketika mentari sudah condong ke barat, Sayo pun meninggalkan TVRI Jambi setelah berpamitan dengan Kepsta dan kawan-kawan, dan saya mengunjungi kediaman teman dan sahabat lama yang juga dulu bersama di TVRI Jambi, yaitu Dr. Andes Eka M. Taufani MC. Teman Sayo ini memang bernasib baik dibandingkan dengan Sayo. Rekan Sayo ini karirnya meningkat sedekian rupa hingga menjadi direktur umum televisi. Namun Sayo tetap bersyukur apa yang Allah berikan kepada Sayo, karena hidup ini sebenarnya penuh dengan nikmat dan perjuangan serta ujian masing-masing. Alhamdulillah Sayo pun sempat melakukan wawancara dengan Eka M. Taufani. Saat ini dalam rangkaian kunjungan silaturahmi saya ke Jambi ini, saya banyak berjumpa dengan teman-teman sahabat-sahabat yang lama. Nah, salah satunya hari ini saya berkunjung ke rumah
Eka M. Taufani. Beliau ini adalah juga sahabat saya yang pernah di TPRI Jambi dulu. Tapi ya mereka ini karirnya sangat meningkat sekali. Pernah Direktur Umum TPRI, kemudian mutasi menjadi dosen di Universitas Jambi. Baik, kita berbincang-bincang. Assalamualaikum Eka. Waalaikumsalam Pak Son. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Jadi saya juga sebenarnya banyak merasakan nikmat Allah antara lain silaturahmi seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada kesan khusus artinya dengan saya berkunjung ke rumah ini karena pada waktu itu kita sama-sama artinya tuh melakukan liputan banyak duka dan sukanya. Terima kasih banyak Pak Son. Ini kehormatan yang buat kami Pak Son berkenan ke Jambi. Berkenan berkunjung ke rumah kami. Alhamdulillah setelah puluhan tahun ya Pak ya. Akhirnya kita berjumpa lagi. Saya senangnya lihat Pak Son sehat walafiat dalam usia 77 tahun sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami juga bisa lah Pak. Kira-kira sehat terus seperti Bapak. Ya. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak. Ya. Dari dulu Pak Son ini adalah bos saya. Dulu Kepala berita. Beliau juga yang mendidik saya untuk menjadi reporter, kemudian editor in chief, produser dan seterusnya. Beliaulah yang mendidik saya. Alhamdulillah. Dan kemudian ya memang setelah itu alhamdulillah ada peningkatan karir gitu. Dan sekarang ini Pak Son tadi itu boleh revisi dikit Pak ya. Saya bukan di Universitas Jambi Pak tapi di Universitas Islam Negeri. Oh iya. UIN apa? Sultan Tahasa itu di Jambi. Mudah-mudahan Pak Son masih ingat itu. Oh iya, alhamdulillah masih ingat. Baik, saya penonton. Nah itulah sahabat saya artinya Eka yang dulu sama-sama kami meliput di TPRI Jambi ini. Waktu itu masih pimpinan Pak Joko Hitoyo dan seterusnya banyak sudah sekarang. Nah, Eka ya kepalangan kita ngomong-ngomong artinya itu bersyukur kepada Allah SWT nikmat yang diberikan. Nikmat yang berjumpa hari ini. Ya, saya tidak menyangka akan datang ke rumah Eka ini. Ya, jadi ingin tanyakan bagaimana menurut Eka siaran televisi sekarang ini. Kalau dulu kan penontonnya ini kan hampir 80% orang menonton televisi. Sekarang ini 20% yang menonton di layar itu. Lainnya menonton di platform media sosial dan lainnya, dan persaingan sangat hebat sekali. Tapi kemajuan itu hebat. Menurut komentar Eka macam mana? Iya benar sekali Pak Son. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Son. Ada perubahan habituasi, ada perubahan kebiasaan, terutama di generasi Gen Z Pak ya. Mereka lebih banyak nonton itu di media-media platform, media sosial. Iya, Android, jadi mau tidak mau televisi itu ya memang harus menyebarluaskan juga di media-media. Kalau nanti ketinggalan. Kalau tidak itu ketinggalan. Baiklah sebelum itulah wawancara singkat kami dengan Eka M. Taufani. Tapi beliau ini orang-orang yang beruntung ya dibandingkan dengan saya, karirnya melejit, kemudian pindah ke dan masih aktif alhamdulillah. Dan marilah kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Pak San. Alhamdulillah. Sudah.